Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roroniken Enggartiasti, NIM H72218031, mahasiswa semester 6, Prodi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengendalian kualitas statistik dengan studi kasus yang saya ambil yang berjudul Analisis Pengendalian Kualitas Air PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dengan menggunakan peta kendali T2 Hotelling. Untuk yang pertama yaitu di PPT sudah dijelaskan untuk sampel datanya. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data kualitas air setelah proses pengolahan pada tahun 2016 pada instalasi Ngagel 2. Data yang diamati terdapat 23 data sampel. Variabel penelitian yang digunakan yaitu zat organik atau KMNO4, kekeruhan pada air, dan sisa klor. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode statistik quality control atau SQC dengan bantuan Minitab. Nah, berikut telah diperlihatkan untuk tabelnya sebanyak 1-23 data dengan 3 variabel. Kemudian selanjutnya untuk studi kasus ini saya akan menghitung dan meneliti yang pertama tentang uji asumsi keacakan data, yang kedua uji asumsi distribusi multivariat normal, yang ketiga uji kecukupan data atau KMO dan uji korelasi Bartlett, yang keempat peta kendali generalis variance dan T2 Hotelling, yang kelima diagram Ishikawa atau diagram sebab akibat, dan yang terakhir atau yang keenam yaitu kapabilitas proses variabel. Untuk yang pertama, yaitu asumsi keacakan data. Pada penelitian ini, data yang digunakan ada 23 data kualitas air yang diukur setiap pagi pada hari Senin hingga hari Jumat. Sebelum membuat peta kendali T2 Hotelling, maka dilakukan uji keacakan data penelitian dengan hipotesis sebagai berikut. Untuk H0-nya, data terambil secara acak. Dan untuk H1-nya data tidak terambil secara acak. Nah, berikut untuk gambar hasil output di Minitab 2018 dapat ditarik kesimpulan berdasarkan gambar tersebut. Untuk p-value-nya yaitu pada approx p-value for clustering sebesar 0,010, approx p-value for mixtures 0,990, approx p-value for trends 0,500, dan approx p-value for oscillation 0,500. Dan diperoleh bahwa p-value-nya semuanya lebih besar dari alfa 5%, maka data tersebut gagal tolak H0, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa data kualitas air tersebut telah diambil secara acak. Untuk selanjutnya yaitu uji asumsi distribusi multivariat normal. Nah, selain itu, data harus diuji asumsi distribusi multivariat normalnya agar dapat diketahui bahwa berdasarkan data kualitas air merupakan data yang berdistribusi multivariat normal ataupun sebaliknya. Dengan hipotesis sebagai berikut. Untuk H0-nya, data berdistribusi multivariat normal, dan yang H1, data tidak berdistribusi multivariat normal. Perhitungan masih dilakukan pada Minitab dan dihasilkan hasil output sebagai berikut dengan scatter plot tersebut. Nah, berdasarkan hasil tersebut, hasil scatter plot uji distribusi multivariat normalnya diperoleh T sebesar 0,65 dan itu menunjukkan bahwa T-nya lebih besar dari alfa 5% dengan menggunakan makro Minitab, maka data tersebut gagal tolak H0 sehingga diambil kesimpulan bahwa data kualitas air tersebut berdistribusi normal. Untuk selanjutnya yaitu uji kecukupan data atau KMO dan uji korelasi Bartlett. Untuk
pengujian ini dilakukan uji signifikasi korelasi agar dapat mengetahui apakah terdapat korelasi antar variabel atau sebaliknya dengan menggunakan uji kecukupan data atau KNO dan uji korelasi Bartlett dengan diberikan hipotesis sebagai berikut. Untuk H0-nya tidak terdapat korelasi antar variabel dan untuk H1-nya terdapat korelasi antar variabel. Di situ telah dijelaskan tabel yang telah dilakukan perhitungan pada SPSS. Nah, berdasarkan tabel tersebut didapatkan nilai KMO lebih dari 50% atau sebesar 0,5, maka dapat dikatakan data tersebut cukup untuk analisis dan nilai signifikasi Bartlett-nya lebih dari 5% atau 0,05, maka data tersebut gagal tolak H0 atau tidak terdapat korelasi antar variabel, dan untuk penelitian ini maka dilakukan asumsi bahwa terdapat korelasi antar variabel. Untuk selanjutnya yaitu perhitungan peta kendali generalis variance dan T2 Hotelling. Di situ dijelaskan untuk peta kendalinya, karena pada peta kendali yang atas di situ merupakan peta kendali T2 Hotelling-nya, dan untuk yang bawah merupakan pada peta kendali generalis variance. Karena pada peta kendali T2 Hotelling-nya ada satu sampel atau satu data yang out of control, yaitu pada data pertama, maka peta tersebut belum terkendali. Untuk itu dilakukan pengujian kembali agar peta tersebut sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan dan peta kendali tersebut menjadi terkendali. Kemudian dilakukan pengujian ulang dengan didapatkan hasil pengujian sebagai berikut. Nah, pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa untuk yang atas merupakan gambar peta kendali T2 Hotelling-nya, dan untuk yang bawah merupakan gambar peta kendali generalis variance. Dari data kualitas air tersebut, yang merupakan data kualitas air yang sudah terkendali, didapatkan dua grafik, yaitu untuk grafik T2 Hotelling-nya diperoleh median sebesar 3,98 dan UCL-nya sebesar 14,74, dan untuk grafik peta kendali generalis variance didapatkan nilai UCL sebesar 2,510, LCL sebesar 0, dan S mutlaknya sebesar 0,978. Kemudian kita selanjutnya menganalisis diagram Ishikawa untuk mengetahui penyebab terjadinya kualitas air yang tidak sesuai dengan standar yang sudah ditentukan, dan didapatkan hasil analisis faktor penyebab terjadinya kualitas air yang tidak sesuai dengan standar, dan didapatkan hasil output pada Minitab sebagai berikut. Pada diagram Ishikawa tersebut menyatakan penyebab dari suatu pengamatan di mana adanya cacat pada proses produksi air. Nah, pada penelitian ini didapatkan faktor penyebab terjadinya kualitas air yang tidak sesuai dengan standarnya, yaitu dari faktor lingkungan, faktor bahan, faktor manusia, faktor metode, dan faktor mesin. Untuk memperbaiki proses produksi air agar sesuai dengan standar kelayakan, maka perusahaan harus mengurangi atau menghindari faktor-faktor yang menjadi penyebab cacatnya proses produksi air tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu dilakukan analisis kapabilitas proses untuk mengetahui apakah proses produksi berjalan secara kapabel atau belum. Nah, pada penelitian ini dan pada studi kasus ini, analisis kapabilitasnya didapatkan melalui makro Minitab dan diperoleh nilai CP sebesar 125,231. Karena nilai CP tersebut lebih dari 1, maka kapabilitas proses pada penelitian ini sudah dilakukan dengan baik. Pada studi kasus ini dan pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa data kualitas air PDAM Surya Sembada Kota Surabaya diambil secara acak dan telah berdistribusi multivariate normal. Dan pada peta kendali generalis variance dan peta kendali T2 Hotelling sudah terkontrol karena datanya sudah berada pada batas kendali atas dan batas kendali bawah, dan tidak ada data yang out of control.
Kemudian pada analisis diagram sebab akibat atau diagram Ishikawa dapat diketahui penyebab kualitas air tidak sesuai dengan standar kelayakan, yaitu dari faktor manusia, kurang skill dan tidak teliti, faktor lingkungan limbah pabrik dan musim penghujan, dari faktor material yaitu komposisi bahan yang kurang, dari faktor metode yaitu kurangnya pemberian bahan, dan dari faktor mesin yaitu mesin yang sudah tua. Pada analisis kapabilitas proses didapatkan hasil CP-nya sebesar 125,231. Karena nilai CP-nya tadi lebih dari 1, maka kapabilitas proses pada penelitian yang sudah dilakukan sudah kapabel. Berikut presentasi dan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.